Nah, sekarang gue akan share ke kalian tentang detail manfaat dari asuransi perjalanan Travel Pro dengan plan Deluxe yang bisa mengcover hingga wilayah worldwide termasuk Amerika Serikat dan juga Kanada. Di sini ada beberapa rinciannya. Di sini ada bagian A, yaitu terkait dengan perlindungan bagasi, dan di bawahnya itu didetailin lagi. Yang pertama itu adalah terkait dengan kerugian barang bagasi pribadi. Dan di sini maksimal covernya hingga 21 juta rupiah. Nah, di bawahnya didetailin lagi untuk kerugian barang bagasi pribadi per item, artinya per satu benda, itu maksimal cover adalah 3 juta rupiah. Sementara untuk yang terkait dengan komputer portable seperti laptop atau mungkin iPad, itu maksimal cover adalah 14 juta rupiah. Nah, itu untuk manfaat kerugian barang-barang bagasi pribadi. Selanjutnya masih dalam perlindungan bagasi, di sini ada manfaat untuk penundaan bagasi atau bagasi delay. Maksimal cover hingga 3,5 juta rupiah. Di sini diberikan santunan allowance 500.000 per penundaan bagasi selama periode 4 jam berturut-turut. Artinya di sini kalau misalkan 4 jam berturut-turut itu bagasi delay, kita bisa klaim dengan santunan atau allowance dari manfaat penundaan bagasi ini sebesar 500.000 rupiah. Tetapi misalkan delaynya tuh 8 jam, pokoknya kelipatan 4 jam, itu nanti akan diberikan santunan maksimal tadi masuk ke yang bagian penundaan bagasi. Jadi maksimal covernya untuk penundaan bagasi 3,5 juta rupiah. Selanjutnya masih dalam perlindungan bagasi, di sini ada manfaat penyalahgunaan kartu kredit. Di sini maksimal cover adalah 15 juta rupiah. Penyalahgunaan kartu kredit di sini artinya ya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah manfaat kehilangan dokumen perjalanan seperti tiket pesawatnya hilang atau mungkin paspornya hilang. Jadi yang terkait dengan dokumen perjalanannya ini bisa mengajukan klaim ke Allianz dan maksimal cover adalah 14 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada manfaat kehilangan uang pribadi. Nah, kehilangan uang pribadi di sini maksimal cover adalah 1,4 juta rupiah. Nah, itu tadi untuk manfaat perlindungan bagasi. Selanjutnya di sini ada manfaat pembatalan dan perubahan perjalanan. Detail yang masuk dalam cover pembatalan dan perubahan perjalanan itu diantaranya yang pertama adalah pembatalan dan perubahan perjalanan itu termasuk jika karena pandemi atau epidemi. Di sini maksimal cover adalah 45 juta rupiah. Kemudian selanjutnya di sini juga ada manfaat terkait dengan kepulangan lebih awal. Di sini juga masih termasuk jika disebabkan karena pandemi atau epidemi. Nah, maksimal covernya sama adalah 45 juta rupiah. Kemudian yang ketiga di sini adalah gangguan perjalanan. Gangguan perjalanan di sini juga masih masuk juga jika disebabkan karena pandemi atau epidemi, itu maksimal cover adalah 7 juta rupiah. Jadi kalau pembatalan dan perubahan perjalanan itu sifatnya yang terkait dengan udah beli tiketnya, sudah issued tiketnya, tetapi ternyata batal nggak jadi pergi atau berubah tanggalnya. Nah, itu bisa ngajuin klaim. Kalau kepulangan lebih awal berarti tanggal kepulangannya itu lebih awal dari tanggal tiket yang sudah di-issued untuk pulang. Nah, untuk gangguan perjalanan ini bisa disebabkan mungkin karena badai atau mungkin pesawatnya itu belum tiba hingga mengganggu jadwal penerbangan. Nah, ini bisa mengajukan klaim ke Allianz dengan benefit gangguan perjalanan. Nah, yang keempat, di sini juga ada manfaat gangguan perjalanan yang sifatnya adalah tambahan manfaat untuk karantina. Jadi, ini mengacu sama case yang kemarin pas pandemi COVID, itu banyak negara yang menerapkan semua penumpang yang tiba di bandara tersebut harus melakukan atau menjalani karantina selama beberapa hari. Nah, di sini ada klaim untuk manfaat gangguan perjalanan terkait dengan karantina. Itu maksimal di sini 5 hari dan limit covernya adalah 400.000 rupiah. Nah, di sini juga ada manfaat terkait dengan kehilangan transportasi lanjutan atau transit. Nah, di sini maksimal cover adalah 4 juta rupiah.
Nah, itu tadi untuk rincian manfaat yang terkait dengan pembatalan dan perubahan perjalanan. Nah, sekarang masuk manfaat layanan darurat. Layanan darurat di sini yang pertama itu cakupannya mulai dari evakuasi dan repatriasi medis darurat. Maksimal covernya adalah 1 miliar. Evakuasi dan juga repatriasi medis darurat ini berlaku juga jika disebabkan karena pandemi atau epidemi. Nah, ini buat informasi aja ya, kenapa pada akhirnya di dalam polis ini disebutkan jaminan pandemi atau epidemi. Ini salah satu keunggulannya Allianz, di mana nggak semua asuransi perjalanan itu bisa mengcover jika klaimnya ini disebabkan karena pandemi atau epidemi. Jadi di sini makanya Allianz ditulis di dalam polisnya kalau misalkan asuransi perjalanannya ini sudah include apabila disebabkan oleh pandemi atau epidemi. Keren banget nggak sih? Oke, sekarang lanjut lagi ya. Di sini masih terkait dengan manfaat layanan darurat dari Allianz, itu ada manfaat terkait dengan orang yang mendampingi. Di sini maksimal cover adalah 30 juta rupiah. Nah, di bawahnya disebutkan jika kejadiannya ini disebabkan karena pandemi atau epidemi, maksimal cover adalah 15 juta rupiah. Kemudian selanjutnya ada manfaat perlindungan anak, di mana perlindungan anak di sini maksimal cover adalah 25 juta rupiah. Dan di bawahnya disebutkan jika kejadiannya disebabkan karena pandemi atau epidemi, maksimal cover hanya setengahnya, yaitu adalah 12,5 juta rupiah. Nah, terkait dengan manfaat orang yang mendampingi dan perlindungan anak dalam layanan darurat yang diberikan Allianz di sini, maksudnya adalah orang ataupun anak yang ada di sini itu punya tiket keberangkatan dan juga tiket kepulangan yang sama dengan nasabah. Nah, selanjutnya di sini masih terkait dengan layanan darurat, itu ada manfaat santunan tunai rumah sakit di luar negeri. Per hari maksimal adalah 30 hari. Di sini maksimal cover adalah Rp350.000. Nah, di bawahnya juga ada manfaat santunan tunai rumah sakit di luar negeri per hari maksimal 30 hari. Ini jika terkait dengan kondisi pandemi atau epidemi. Nah, di sini maksimal covernya itu setengahnya dari yang tadi, yaitu adalah Rp175.000. Dan sifatnya sama ya, baru bisa diklaim jika klausulnya itu adalah darurat. Nah, selanjutnya di sini ada benefit santunan tunai rumah sakit di Indonesia per hari maksimal adalah 10 hari. Maksimal limitnya adalah Rp500.000. Nah, santunan tunai rumah sakit di Indonesia ini baru bisa diajukan klaimnya jika berkaitan ya sama pengobatan di luar negeri yang sebelumnya, yang karena kondisinya darurat, yang termasuk darurat karena kecelakaan atau mengancam jiwa. Nah, selanjutnya masih dalam manfaat layanan darurat, di sini ada manfaat biaya pemakaian telepon dan internet darurat maksimal adalah 2 juta rupiah. Dan di bawahnya juga di sini disebutkan kalau jika dikarenakan pandemi atau epidemi itu maksimal covernya adalah 1 juta rupiah. Itu yang terkait dengan biaya pemakaian telepon dan internet darurat. Selanjutnya di sini ada manfaat pemulangan jenazah atau biaya pemakaman di luar negeri. Nah, untuk pemulangan jenazah atau biaya pemakaman di luar negeri, ini maksimal covernya adalah 1 miliar rupiah. Dan di sini juga jika disebabkan karena pandemi atau epidemi, juga tetap bisa di-cover dengan limit cover maksimal 1 miliar rupiah. Next, kita masuk ke manfaat biaya medis dan biaya yang terkait medis selama di luar negeri. Di sini dirincikan lagi kalau biaya medis yang terjadi di luar negeri bisa diklaim, yaitu jika saat nasabah di sini misalkan berangkat itu usianya masih di bawah 69 tahun, itu dia bisa memanfaatkan limit covernya hingga 1.250 juta rupiah. Nah, dengan rincian, yang pertama itu adalah mulai dari biaya medis rawat inap di rumah sakit, rawat jalan yang diberikan oleh seorang praktisi medis, pengobatan atau layanan yang diberikan oleh petugas kesehatan profesional, biaya perawatan gigi di luar negeri yang disebabkan tadi jika karena kecelakaan atau karena mengancam jiwa. Nah, di bawahnya di sini juga dijelasin lagi secara detail jika biaya medis tersebut disebabkan karena pandemi atau epidemi, maksimal limit covernya itu lebih rendah, yaitu 1 miliar rupiah. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada manfaat biaya medis yang terjadi di luar negeri.
jika nasabahnya saat tanggal keberangkatan itu sudah berusia lebih dari 70 tahun, di sini hanya bisa memanfaatkan maksimal cover adalah 625 juta rupiah untuk benefit biaya medisnya. Jadi kalau di bawah 69 tahun, dia masih bisa dapat manfaat cover limit biaya medisnya 1.250 juta rupiah. Tapi kalau misalkan sudah usianya lebih dari 70 tahun saat tanggal keberangkatan, itu dia limit covernya diturunkan jadi 625 juta rupiah. Selanjutnya masih masuk ke dalam biaya medis. Di sini ada manfaat terkait dengan biaya pengobatan lanjutan selama di Indonesia. Di sini maksimal cover adalah 21 juta rupiah. Untuk yang masuk ke dalam manfaat biaya medis lanjutan selama kepulangan di Indonesia, itu diantara yang pertama, mulai dari biaya medis saat rawat inap. Yang kedua adalah biaya rawat jalannya atau perawatan dan pengobatan spesialis yang diberikan oleh praktisi medis. Yang ketiga adalah pengobatan atau layanan yang diberikan oleh petugas kesehatan profesional. Nah, untuk bisa mengajukan klaim manfaat biaya medis lanjutan selama di Indonesia ini harus ada rujukan atau surat keterangan dokter dari perawatan yang sebelumnya yang pas masih dalam perjalanan di luar negeri terus ternyata harus rawat inap. Itu ada dokter yang menyatakan kalau saat dia pulang ke Indonesia dia harus tetap menjalani perawatan lanjutan. Nah, itu baru bisa mengajukan klaim ke Allianz pakai benefit yang biaya medis pengobatan lanjutan. Nah, itu tadi adalah rincian manfaat yang terkait dengan biaya medis selama di luar negeri. Next, kita masuk ke manfaat terkait dengan kecelakaan diri. Yang pertama adalah manfaat kematian akibat kecelakaan. Untuk manfaat ini, jika nasabahnya usianya adalah 14 hari hingga 17 tahun, itu maksimal covernya adalah 350 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah manfaat cacat tetap, di mana jika usia nasabahnya 14 hari sampai 17 tahun, itu maksimal covernya adalah 1.050 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, di sini ada manfaat kematian akibat kecelakaan dan cacat tetap. Jika usia nasabah di sini adalah 18 tahun sampai 69 tahun, maksimal covernya adalah 1.050 juta rupiah. Dan yang keempat, ada manfaat kematian akibat kecelakaan dan cacat tetap jika usia nasabah di sini adalah 70 tahun atau lebih tua, di mana di sini maksimal covernya 420 juta rupiah. Nah, itu tadi adalah detail manfaat terkait dengan kecelakaan diri. Nah, selanjutnya ada manfaat terkait dengan tanggung jawab pribadi. Di sini limitnya itu cukup besar, maksimal cover adalah 2,8 miliar rupiah. Untuk manfaat tanggung jawab pribadi di sini adalah jika skenarionya nasabah saat perjalanan itu mengalami resiko yang menyebabkan kerugian terhadap pihak ketiga, mulai dari bayarin biaya medis si pihak ketiga selama di rumah sakit, atau mungkin menyebabkan kerugian terhadap properti dari pihak ketiga ini. Mungkin amit-amit lagi bawa mobil, sewa mobil, terus mungkin kecelakaan, nabrak ruko orang, atau mungkin menyebabkan kerugian sifatnya yang kepada pihak ketiga, itu bisa mengajukan klaim ke Allianz dengan menggunakan manfaat dari tanggung jawab pribadi di sini. Nah, selanjutnya di sini adalah penundaan perjalanan. Jadi di sini berbeda dengan manfaat gangguan perjalanan yang tadi. Kalau gangguan perjalanan itu kan sifatnya memang sudah ada informasi dari maskapai yang dipakai oleh nasabah saat bepergian. Nah, kalau misalkan penundaan perjalanan di sini, tadi udah ada manfaat penundaan bagasi, di sini juga mengcover untuk manfaat penundaan perjalanannya. Nah, di sini maksimal cover adalah 3,5 juta rupiah dengan manfaat santunan 500.000 rupiah per 4 jam penundaan perjalanan. Seperti yang penundaan bagasi tadi ya manfaatnya. Nah, itu tadi adalah rincian benefit dari asuransi perjalanan Allianz Travel Pro Plan Deluxe yang tadi gue bikin untuk nasabah existing gue yang mau pergi ke Kanada. Nah, dari premi Rp1.062.000 plus biaya materai sebesar Rp10.000, nasabah gue sudah bisa mendapatkan perlindungan secara menyeluruh untuk perjalanannya dia mulai dari keberangkatan hingga kepulangan. Jadi ibaratnya sudah tidak perlu terlalu khawatir terhadap resiko-risiko yang kemungkinan terjadi saat perjalanan, entah itu bagasinya hilang, rusak, atau mungkin
terpaksa delay atau amit-amit ternyata harus menjalani perawatan di luar negeri di saat perjalanannya. Dan prosedur klaimnya itu gampang banget, tinggal ngehubungin hotline call-nya Allianz, nanti akan dipandu untuk dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengajukan klaim ke Allianz. Atau kalau misalkan di sini karena ini adalah nasabah pribadi gue, kalau misalkan nasabahnya pengen mengajukan klaim minta dibantu, itu juga bisa lewat agent yang bersangkutan. Nah, buat teman-teman yang lagi punya plan untuk perjalanan baik itu dalam negeri maupun ke luar negeri, baik itu sendirian atau mungkin sama pasangannya, atau mau liburan sama keluarga, atau mungkin mau dinas nih sama teman-teman di kantor secara grup, atau mungkin ada teman-teman komunitas yang pengen liburan ke luar negeri juga secara grup dan butuh asuransi perjalanan yang perlindungannya menyeluruh, itu bisa hubungin gue lewat DM Instagram Rani Virginia, atau bisa juga hubungin DM Instagram Artoviando, atau bisa juga hubungin dengan klik link deskripsi di bawah. Itu nanti kita bisa bantu untuk hitungin preminya dan juga pilihin plan yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, segitu dulu videonya, dan nantikan video selanjutnya di Yuk Ngobrol Santai nggak pakai basa-basi soal asuransi.